Halo, ketemu lagi di Sharing Santai buat teman-teman yang masih tertarik untuk belajar stand up comedy. Hari ini gue mau ngasih tahu gimana cara gue menyusun materi untuk sebuah pertunjukan stand up show, yaitu materi sejam. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu juga kalau di akhir tahun ini, tepatnya di bulan Desember, gue mau kembali bikin stand up show introduction di kota Bandung. Cuman belum bisa gue kasih tahu di mana tempatnya, terus kapan dan tiketnya berapa, karena semuanya juga masih menyesuaikan dengan segala macam detail gitu, kayak lokasinya yang kayak gimana gue mau, terus penontonnya kira-kira berapa yang gue mau dan disanggupi sama komunitas stand up Indo Bandung. Jadi semuanya masih dalam tahap perencanaan, cuman ya minimal guanya udah siap lah. Dan kali ini gue mau ngasih tahu gimana cara gue menyusun materi 1 jam, yaitu materi untuk stand up show gue gitu. Sebenarnya cara ini tuh gue dapat dari Bapak Panji Pragiwaksono waktu mentoring atau kelas di Suci 7 Kompas TV. Jadi di saat yang lain nanya gimana caranya mengembangkan materi, gimana caranya bertahan di kompetisi, gimana caranya untuk memperkuat mental. Gue nanya gimana caranya gue bisa tampil 1 jam gitu, karena itu yang menjadi kendala gue saat di Suci. Gue ngerasa gue nggak bisa tampil lama-lama, gue bingung gitu ngapalinnya gimana, bawainnya gimana, terus bikin materinya gimana. Itu tuh banyak pertanyaan yang akhirnya bikin gue gimana ya bikin materi sejam gitu. Dan akhirnya waktu itu dikasih tahu sama Bapak Panji untuk bikin materi sejam itu biar ada flow-nya, biar gampang ngapalinnya, yaitu dengan cara membuat hemok-hemok di set materi 1 jam yang kita punya. Jadi bikin hemok. Nah gini nih. Gimana sih hemok? Nah gini hemok ya. Jadi waktu itu dari Bapak Panji diterangin untuk membuat hemok-hemok dari 1 set materi sejam gitu. Misalnya ini set 1 jam. Jadi ceritanya ini tuh durasi ya, 1 jam tuh durasi. Jadi kita bikin hemok. Nah, ada 3 hemok. Sebenarnya sih hemok ini tuh bisa bervariatif ya, bisa lu bikinnya 4 hemok, bikin 5 hemok. Tapi kalau gua sendiri setelah nyocokin sama kemampuan gua, sama gua bisanya gimana sih, gue sih ngerasa 3 hemok itu udah ideal banget. Jadi 3 hemok itu gue akan membuat kayak misalnya ini opening, ini mid-nya, ini closing. Durasinya bisa ini 20, 20, 20 gitu, 1 jam. Untuk membreakdown ini sebenarnya caranya adalah kalau waktu dijelasin sama Bapak Panji Pragiwaksono, jadi setiap premis besar ini lu harus bikin hemok-hemok kecil lagi. Jadi misalnya untuk satu premis ini durasi 20 menit, lu harus membuat beberapa hemok lagi. Nah hemok ini gua sih mau nyebutnya sebagai beat gitu. Jadi kita punya beat-beat yang mau dibawain di satu premis itu. Beat itu kan kumpulan dari beberapa jokes ya. Misalnya beat pertama tentang perkenalan, yang kedua tentang pencapaian, yang ini tentang kegelisahan, yang ini tentang kesukaan. Nah, jadi ada 4 beat di opening gua. Jadi ini 1, 2, 3, 4 beat. Nah dari 4 beat ini diturunin lagi, 1 beat kan kumpulan dari beberapa jokes. Kalau gua biasanya bikin beat itu terdiri dari 3-5 menit durasinya 1 beat ya. 3-5 menit itu bisa sekitar 5-10 jokes gitu. 5-10 jokes untuk membuat 1 menit. Jadi di bawahnya beat ini adalah jokes. Jokesnya tuh ada banyak gitu. Set. Ini hemok tuh. Ini beat, ini joke. Gitu. Ini set 1 jam. Ini opening, ini mid, ini closing. Gitu. Kayak gitu kalau gua nyusun materi untuk show gua. Jadi gua
bikin dulu hemoknya, openingnya apa, midnya apa, dan closingnya apa. Terus di opening beat-beatnya apa aja, di beat itu jokesnya apa aja. Nah, kalau gua mengkategorikan premis-premis besar itu menjadi 3 premis, opening, mid, dan closing, itu karena gua punya alasan sendiri. Ini tidak dijelaskan sama Bapak Panji waktu itu, yang akhirnya membuat gue bingung gimana cara bikinnya. Tapi setelah gue alamin dan jalanin prosesnya, gue jadi bisa tahu gitu, oh ternyata memang untuk di opening ini harusnya gini ya, di tengah-tengah tuh harusnya gini gitu, atau di akhir tuh harusnya gini. Dan gue kasih tahu aja kalau misalnya untuk opening, ini ada suara motor nih bangsat. Gue mau melin cabut. Ya, jadi untuk opening itu gue selalu mengkategorikan sama seperti gue membuat pengembangan materi. Untuk opening itu apa ya? Syarat-syaratnya yang pertama mudah, dekat, lucu, lucuan. Syarat materi opening di sebuah penampilan show gua yang pertama harus mudah. Mudah tuh ibaratnya antara kita dan penonton tuh jokesnya tidak terlalu sulit untuk dipikirkan gitu. Yang kita sampein tuh penonton gampang ngerti, gampang nangkep gitu. Terus dekat juga, bisa tentang diri sendiri, bisa tentang situasi yang ada di saat itu, bisa tentang hal-hal yang baru saja terjadi, hal-hal yang viral atau segala macam. Jadi yang mudah dan dekat. Terus yang ketiga syaratnya adalah untuk lucu-lucuan. Jadi menurut gua nggak apa-apa materi yang tidak ada isinya itu ditaruh di depan. Yang memang fungsinya untuk memberikan informasi ke audiens bahwa gua lucu gitu. Makanya kalau lu nonton stand up show biasanya tuh di 10 menit sampai setengah jam pertama tuh pasti lucunya rapet gitu. Karena ya memang caranya seperti itu. Di depan tuh kita harus nge-push kelucuan kita gitu biar penonton itu yakin yang dia tonton itu lucu. Jadi di opening syaratnya adalah mudah, dekat, dan lucu-lucuan. Habis itu ke mid. Mid itu berarti syaratnya adalah beropini, terus mendalam, terus apa ya satu lagi ya? Kayak gue ada deh catatannya. Wait. Beropini, mendalam, dan istirahat. Nah, istirahat. Jadi ketika udah masuk di 20 menit kedua penampilan, kalau gue akan memasukkan materi-materi yang ada opini guanya atau opini-opini yang lebih mendalam gitu, yang bukan cuma nyari lucunya tapi gue juga nyari poin apa yang bisa gue sampaikan di materi itu. Jadi materi-materi yang punya opini ada poinnya, ada message-nya gitu, atau ada pesan yang ingin disampaikan tuh biasanya masuk ke 20 menit kedua penampilan gue. Dan ini juga menjadi waktu untuk gua mengistirahatkan audiens. Jadi setelah awal tuh dar der dor gitu. Tengah-tengah tuh kayak slow dulu lah kita gitu, nyantai dulu. Dengerin gua ngomongin setup lebih panjang dari sebelumnya, nontonin gua ngomongin setup lebih panjang dari sebelumnya, atau jokesnya lebih jarang-jarang dari sebelumnya. Itu emang sengaja disetting. Makanya kalau gue juga nonton stand up show orang, biasanya di tengah-tengah penampilan tuh kesannya agak kayak dragging gitu, kayak kok turun ya jokesnya ya gitu. Memang perbedaan antara kita ngebom dan kita sengaja mengistirahatkan audiens itu tipis banget bedanya gitu. Antara kita kok nggak lucu atau emang lucunya sih memang sedikit ya nih yang tengah-tengah gitu. Antara dragging dan ngebom tuh jaraknya dikit. Makanya di awal kita harus pastiin penontonnya yakin bahwa kita lucu gitu. Jadi di tengah tuh kita bisa lebih santai, bisa lebih kalem joknya, bisa lebih banyak ngomong tanpa banyak lucu gitu untuk di tengah-tengah. Itu ajang untuk mengistirahatkan audiens. Dan yang terakhir adalah closing.
syarat untuk closing kalau buat gue, materi-materinya tuh harus yang pertama apa ya, berskill, anjay, keren gitu, terus berkesan. Materi-materi yang layak untuk closing kalau menurut gue yaitu yang nunjukin skill penulisan gitu, atau yang aksinya keren gitu, atau yang bisa bikin orang tuh pulang dengan kesan yang apa ya istilahnya tuh, yang kagum gitu, ih penampilannya bisa gitu ya gitu. Mungkin buat orang-orang lain, komik-komik lain gitu yang mampu melakukan gimmick, biasanya di closing tuh dia akan melakukan hal-hal yang di luar stand up, kayak misal nyanyi, sulap. Yang penting orang terkesan gitu. Sementara gua kan sulap nggak bisa, nyanyi nggak bagus gitu. Jadi gua akan berusaha membuat orang lain terkesan dengan penulisan gua gitu, dengan skill menulis gua, dengan tujuan supaya orang ngerasa ih nulisnya keren banget ya gitu. Itu tuh di akhir, karena kemampuanku cuma itu doang. Kalau gimmick-gimmick kan gua nggak bisa gitu. Kalau misalnya di stand up juga, kayak misalnya ini penampilan Rian Adriandi di show-nya From Tiny to Funny, itu kan di akhir penampilan tuh dia kayak menirukan karakter-karakter terkenal gitu. Dia menirukan tokoh kartun, presiden, artis, siapa gitu. Itu kan skill-skill yang akhirnya udah bukan lagi kita nilai lucu apa enggak, tapi keren ya gitu. Jadi memang di ending tuh emang harusnya orang responnya keren gitu. Kalau di opening responnya harus lucu. Di tengah tuh responnya, oh iya gue jadi tahu nih gitu, gue jadi punya pikiran ini nih, karena ada opini kan di tengah. Nah kalau di akhir orang harus punya kesan lu keren. Kalau buat gue ya. Jadi kenapa gue pisahin opening, mid, dan closing, biar gampang juga gue memilih materi-materinya. Materi gue yang ini cocoknya di mana ya? Oh materinya gampang dicerna nih, materinya nggak ada poinnya nih, lucu-lucuan doang, ya udahlah taruh di depan. Kayak misalnya ngata-ngatain orang, itu kan tidak ada poinnya ya, atau ngeledekin penonton, itu tidak ada poinnya, biasanya gue taruh di depan gitu. Kalau misalnya materi-materi yang ada apa ya, sisi yang mendalam dari gue, misalnya gue ngomongin tentang pernikahan, gue ngomongin tentang perasaan gue yang sebenarnya, gue pengen nyeritain gimana susahnya hidup gitu, yang memang punchline-nya tuh atau kelucuannya jarang-jarang, gue akan taruhnya di tengah biar orang tuh bisa mengambil apa ya, mengambil sudut pandang yang kita keluarkan gitu. Jadi bukan cuman ngadu lucu-lucuan doang kalau buat gue ya di stand up show, tapi jangan sampai penonton tuh pulang tanpa ada doktrin pemikiran yang kita masukkan. Anjay, ribet juga ya. Tapi ya gitulah gitu. Sebenarnya sih bebas aja ya materinya mau kayak gimana, tapi dengan dikategorikan seperti ini buat gua jadi lebih gampang memilih, oh materi ini enaknya taruh di sini, materi yang ini enaknya taruh di sini gitu. Sementara kalau untuk closing, balik lagi karena gue tidak bisa gimmick, tidak bisa hal-hal yang aneh-aneh gitu, bahkan stand up aja kayak act out gue nggak bisa gitu, impersonate gue nggak bisa, personifikasi gue nggak bisa gitu, pokoknya cuman bisanya ya verbal aja. Ya udah akhirnya gue memaksa diri gue untuk bisa nulis bagus, bisa bikin materi yang tidak terpikirkan bahkan sama orang-orang yang sering mikirin materi gitu. Jadi itu syaratnya untuk membuat set materi 1 jam. Nah, dari yang disampaikan oleh Bapak Panji Pragiwaksono waktu di mentoring Suci 7 Kompas TV, yang membuat gue bingung adalah gimana sih cara gue membuat ini semua. Karena metode ini cuma terlihat mudah ketika lu punya materi banyak. Gue punya materi ini, masukin sini, punya materi ini, masukin sini. Kalau lu nggak punya materi, pusing loh metode ini. Oh bikin 3 ya 20 menit. Materi gua ada nggak 20 menit? Pusing. Makanya setelah berjalannya waktu, terus gue juga nyobain bikin materi, akhirnya gue menemukan cara untuk membuat materi yang tujuannya supaya gue bisa bikin sebuah pertunjukan show.
Dan caranya adalah membuat ini semua menjadi set 1 bit. Dari ini adalah metode untuk membuat set 1 jam, gue ubah ini menjadi cara gue membuat set 1 bit. Yaitu set antara 3 sampai 5 menit gitu. Jadi opening gue juga pakai metode yang seperti ini. Jadi opening beat gue selalu mencari yang mudah dicerna, yang gampang orang nangkep, yang lucu gitu. Itu untuk opening beat. Tengah-tengah gue harus punya opini, harus punya pendapat, harus punya pesan, harus ketahuan tujuan gue ngomong ini apa gitu. Atau yang ketiganya ya keren gitu. Jadi ini adalah gue dalam membuat metode gue dalam membuat materi 1 bit. Jadi ketika ini menjadi 1 bit, tentu gue tinggal membuat ini lagi untuk bisa membuat ini, ya kan? Setelah udah kebuat ini, tinggal dijahit, atau kelompokkan. Tulisan jelek. Tinggal dijahit atau dikelompokkan. Jadi setelah gue membuat beat yang gue punya ini, tentu dengan tema yang beda-beda, gue kelompokkan menjadi satu premis gitu. Misal gue punya materi tentang motor, mobil, beca, rumah, sendal, sepatu. Ini gue kategoriin, misalnya motor, mobil, beca, sepeda, transportasi, sendal, sepatu, fashion gitu. Jadi digabung-gabungin, ini yang sesuai nih masukin sini, ini yang sesuai masukin sini. Setelah itu dikumpulin, baru gue ubah menjadi satu premis. Misalnya premisnya ini transportasi, atau bisa otomotif, atau apalah pokoknya kendaraan gitu. Premisnya apa sih yang berhubungan sama ini semua gitu. Gua tinggal menyatukan itu, tinggal ganti setup depannya doang supaya itu bisa kerasa menjadi satu premis gitu. Setelah udah dapet beat, baru akhirnya beat itu dikelompokkan menjadi satu premis, terus gua cobain. Nah, nyobainnya biasanya kan di open mic. Cuman kalau sekarang tidak ada open mic, adanya stand up virtual, ya mau tidak mau gue selalu mencobanya di acara-acara berbayar gitu, acara-acara misalnya gigs gitu, diundang kemana, gue selalu nyobain 5 menit sampai 10 menit tuh gue selalu nyobain set baru gitu. Meskipun materinya lama, tapi setnya yang dicobain. Soalnya materinya gue ada 5. Ini materi lama, tapi gue punya tambahan 3 materi baru. Gimana caranya set ini bisa gue bawain gitu, efeknya gimana ya kalau satu set ini gue bawain. Nah, biasanya gue cobain di gigs atau di acara-acara berbayar. Kenapa? Karena biar tidak terlalu gambling aja. Kalau di open mic kan gue bisa nyobain semua, misalnya gue tampil 10 menit, 20 menit materi baru semua gitu, nggak lucu juga nggak apa-apa di open mic. Kalau di acara berbayar kan tidak enak ya, jadi ya paling sial 5 menit nggak lucu gitu, nggak apa-apa lah, seenggaknya kan 15 menit lagi lumayan. Ya kalau udah 5 menit nggak lucu, 15 menit lagi nggak mungkin lucu banget, pasti lumayan. Jadi gitu cara gue untuk melatih itu semua. Dan sebenarnya dari cara yang gue punya ini tuh gampang banget gitu untuk diaplikasiin ke semua orang. Cuman yang paling susah itu adalah memulai untuk membuat jokes. Ya susah itu adalah memulai untuk membuat jokes. Makanya di keseharian gue selalu punya rutinitas bahwa gue harus membuat minimal satu hari itu 1 jokes. Kalau dulu ada istilahnya, kalau mau banyak materi bikinlah 1 hari 1 beat. Sementara kan 1 beat itu kumpulan dari banyak jokes. Dan 1 beat itu kesannya kayak udah jadi gitu ya, beatnya udah kepikiran setupnya gimana, punchline-nya gimana, cara bawainnya gimana gitu. Sementara kalau jokes itu kan lebih mudah, tinggal kita cari kejadian apa nih, oh lucunya gimana nih gitu. Atau buka sosial media, ada yang viral apa nih, komentarin apa nih, terus lucunya di mana nih gitu. Tinggal gitu doang, 1 hari 1 jokes udah.
Pertama karena itu memudahkan gua untuk tidak buang-buang waktu cuma untuk mikirin materi stand up comedy doang, karena banyak juga yang harus dipikirin di dunia ini. Yang kedua karena kalau dipaksain satu hari satu beat, lama-lama jadi bosen gitu, jadi capek, jadi jenuh. Kok mikirin materi stand up mulu sih gitu. Makanya gua fokusnya di jokes aja. Jokes kan nggak harus jadi materi stand up. Jokes itu bisa kita bawain di mana aja, bisa buat bahan tweet, bisa buat caption Instagram, atau bisa buat bercandaan tongkrongan gitu, atau buat bercanda-bercanda lucu di WhatsApp gitu. Itu kan bisa aja, yang penting kita otaknya tetap terlatih tiap hari untuk memikirkan jokes gitu, untuk mematahkan asumsi, untuk mikirin setupnya apa, punchline-nya apa gitu, untuk berpikir liar setiap hari, meskipun cuman jadi jokes yang belum tentu bisa kita bawain di stand up comedy gitu. Jadi satu hari gue satu jokes, tapi gue juga nyempetin diri untuk meluangkan satu hari dalam seminggu untuk membuat satu beat. Jadi tetap gue juga bikin beat, cuman tidak satu hari satu beat, tapi satu minggu minimal gue punya satu hari untuk punya satu beat. Satu beat ya terdiri dari 3-5 menit gitu, yang ada lucunya, ada nggak lucunya gitu. Cuman itu bikin gue jadi akhirnya tidak terbebani dalam membuat materi stand up comedy, karena ya bikin jokes setiap hari mah gampang lah, ini lihat ini jadi jokes udah tinggalin, bikin ini jadi jokes tinggalin. Nah satu hari dalam satu minggu itu gue khususin untuk buka catatan, buka notes di HP, apa aja sih jokes yang udah gue bikin kemarin-kemarin, kira-kira ada yang berhubungan nggak, kira-kira ada yang bisa gue kembangin di hari itu nggak. Kalau bisa ya tulis ulang gitu, kumpulin, gabungin, terus pikirin ini bawainnya gimana ya, ini cara nyampeinnya gimana ya, setupnya gimana, punchline-nya gimana gitu. Nah habis itu baru dicobain di open mic, atau kalau sekarang mungkin gue nyobainnya di gigs. Satu beat itu antara 3-5 menit gue cobain tuh di gigs, gimana kalau ini masuk, responnya gimana gitu, terus mana yang dapet mana yang enggak gitu. Kalau di open mic sih lebih enak ya, lebih cuek gitu. Cuman ya memang harus beradaptasi juga, sekarang open mic tidak ada, jadi nyobain di tempat yang bisa kita cobain. Dan gue orang yang termasuk orang yang termasuk orang yang jarang nyobain materi stand up ke temen gitu, kecuali untuk kombut, untuk sharing. Kalau ngetes ke temen materi stand up tuh menurut gue kurang efektif aja buat gue ya, kurang cocok, karena stand up itu sejatinya ya gue berdiri sendirian, megang mic, ada penonton gitu, bukan yang temen ngobrol, karena responnya pasti akan beda. Nontonin orang stand up sama ngeliatin orang ngobrol tuh meskipun jokesnya sama tapi responnya tetap beda. Jadi gue tetap mencoba materi gue di panggung, entah itu di gigs, entah itu di open mic gitu. Jadi rutinitas gue setiap hari selalu seperti itu, tujuannya untuk membuat set 1 jam ini. Makanya gue bikin show itu setahun cuma 1 kali. Tahun 2018 bikin Introduction Bogor, 2019 Introduction Jakarta, tahun 2020 ini kalau jadi Introduction Bandung, setahun sekali. Karena untuk ngumpulin materi itu, gue sih orang yang gak suka yang diburu-buru gitu, gue pengennya ngalir aja lah gitu. Januari gue bikin 10 menit, 15 menit materi baru gitu. Februari mungkin pas lagi sibuk cuma dapat 5 menit, 3 menit. Maret pas lagi banyak keresahan bisa nyampe setengah jam beat yang gue bikin gitu. Jadi ngalir aja lah. Sampai akhirnya di bulan Desember baru gue mikirin gitu, kayak sekarang nih udah mau masuk bulan Desember, di November baru gue pikirin mana aja kira-kira materi yang bisa gue bawa buat show ya gitu. Jadi lebih fleksibel aja. Apalagi ya? Udahlah ya, kayaknya gitulah. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat atau sharing santainya kali ini berguna buat teman-teman yang mungkin tahun 2021 nanti mau bikin show, atau komik-komik juga yang mau bikin stand up show, bingung gimana cara bikin materi durasi sejam, gimana ngapalinnya. Dengan metode seperti ini, percayalah ngapalinnya jadi jauh lebih gampang. Lu tinggal ngapalin opening gue tuh apa aja isinya ya gitu, atau yang di tengah tuh apa aja ya. Apalagi kalau misalnya kata opening, mid, dan closing ini lu ganti jadi premis yang pengen lu bawain. Misalnya premisnya adalah perkenalan, semua beat ini tuh berhubungan sama perkenalan gitu. Atau ini misalnya, anjing gak enak banget sih badan gua,
pernikahan gitu. Ini semuanya tentang pernikahan gitu. Atau ini closingnya tentang apa ya? Closingnya tentang harapan. Jadi semua yang ada di sini tuh tentang harapan lu ke depannya, entah itu tentang diri lu, tentang pernikahan lu, tentang keluarga lu, tentang kerjaan lu gitu. Jadi tinggal mikirin premis-premisnya doang. Oh, pertama gue bawain tentang perkenalan nih. Tiba-tiba udah 20 menit aja ngomong. Terus ngomongin pernikahan, tiba-tiba udah 40 menit. Ngomongin harapan, tiba-tiba udah mau selesai gitu. Sebenarnya dengan cara ini jadi materi itu kerasa cukup. Sebelum gua tahu metode ini dan bisa sebelum bisa mengaplikasikan metode ini, gue tuh ngerasa materi gue selalu kurang. Gue tampil 10 menit, yang diapalin udah banyak, tapi kok kayaknya baru 8 menit ya gitu. Gue mau tampil 20 menit, materi udah banyak yang gue apalin, gue inget-inget, tapi kok kayaknya baru 15 menit ya gitu. Kayak ngerasanya kurang. Sementara dengan metode seperti ini, kerasanya dikit, tapi nggak taunya tuh pas tampil sejam lebih gitu, sejam setengah gitu. Lama banget ya. Kadang baru bawain openingnya doang, udah setengah jam gitu, udah nggak kerasa, tahu-tahu banyak aja. Padahal di dalam si perkenalan ini atau opening ini itu kan banyak banget beatnya, banyak banget jokesnya gitu, dan kita jadi tidak perlu menghafal beatnya lagi, nggak perlu menghafal jokesnya lagi. Kita tinggal menghafal si premis besarnya doang, perkenalan gitu. Nah, salah satu caranya adalah itu dengan membuat materinya setiap hari. Karena dengan kita memikirkan materi setiap hari, jokes setiap hari, dan membuat materi setiap minggu, dan melatihnya di open mic minimal 2 minggu sekali atau sebulan sekali, kita jadi terbiasa untuk membawakan set-set materi ini. Kayak misalnya gue sekarang, kalau tiba-tiba ditodong stand up dong gitu, ya bisa aja stand up gitu. Karena di otaknya udah banyak ingetan-ingetan gue tentang materi gitu. Sementara kalau dulu-dulu disuruh stand up dong, aduh nggak bisa, gue harus persiapan dulu seminggu gitu. Tapi kan setelah di dunia yang profesional ini gitu, di dunia yang beneran lu stand up untuk dibayar, waktu tuh udah nggak punya banyak untuk persiapan. Kadang job datang untuk besok, job datang untuk lusa gitu. Gimana lu mempersiapkan diri kalau lu bisa mempersiapkan dirinya butuh waktu seminggu? Nggak bisa, harus cepet gitu. Kadang juga ada yang lu siang-siang lagi di mana, bisa nggak tampil ntar malam? Gimana coba nggak? Kalau lu tidak punya persiapan. Kalau sekarang mah bisa nggak ntar malam? Bisa, 2 kali juga bisa gitu. Asal cocok aja harganya. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di Bandung, di akhir tahun nanti gue mau bikin introduction Bandung. Untuk informasi tiket, tempat, dan tanggalnya bisa cari aja informasinya di akun sosial media gue atau di sosial medianya komunitas Stand Up Indo Bandung. Sekali lagi terima kasih, semoga kalian cepat lucu. Dadah.